Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Reni Damayanti SPD di mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital, yang pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang peta minda, atau yang mungkin kalian kenal sebagai peta konsep. Apakah itu peta minda? Sebelum kita mempelajari tentang peta minda dan cara membuat peta minda, kita perlu mempelajari tentang penggalian ide. Kita harus bisa menggali ide, kemudian ide itu dikembangkan ke dalam gagasan, dan kita bisa membuat peta minda. Berbicara untuk mengomunikasikan ide dan gagasan sebenarnya merupakan sebuah proses alamiah. Kesuksesan dalam menyampaikan ide atau gagasan bergantung pada penalaran dan juga rasa yang dituangkan dalam rangka mengajak pembaca atau pendengar terlibat dalam konten yang dipaparkan. Penalaran merupakan kemampuan untuk mempertimbangkan, menyusun, atau meneguhkan keyakinan. Jadi dalam membuat penggalian ide kita perlu penalaran dan rasa. Kita akan berlatih bernalar karena kalau otak kita itu tidak diasah, maka kita tidak akan mudah dalam berpikir. Penggalian ide. Penggalian ide ini nanti bisa digali dengan dua cara, yaitu imajinasi dan yang kedua adalah bernalar. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu imajinasi. Ide perlu digali agar ditemukan. Untuk itu diharapkan dapat memulainya dengan cara berkonsentrasi. Konsentrasi adalah hal pertama dan alat utama yang harus dilakukan atau digunakan. Kita dalam menemukan ide itu harus dengan cara berkonsentrasi. Kita juga bisa berimajinasi untuk menemukan ide. Kadang imajinasi yang kita lakukan itu dapat menemukan ide, entah itu masuk akal atau sesuai dengan hukum logika ataupun tidak masuk akal. Proses berpikir mirip dengan batu yang dilemparkan ke kolam, riaknya dapat melebar sampai jauh. Ide pertama katakan saja batu tersebut, sedangkan ide-ide berikutnya adalah riak yang dapat melebar tak terhingga. Saat kita menemukan satu ide, maka akan muncul ide-ide yang lainnya, entah itu yang berhubungan dengan apa yang kalian pikirkan atau mungkin tidak. Berlatih menemukan ide. Yang pertama, pilih subjek yang berbeda pada hari yang berbeda, tulis semua apa yang dipikirkan dan rasakan. Yang kedua, lanjutkanlah dengan sedikit berpikir lebih keras. Pilihlah subjek yang menarik, tetapi hanya sedikit yang diketahui tentang subjek tersebut. Ketiga, ulangi lagi proses menggali ide, endapkan ide tersebut, dan beri waktu hingga 24 jam untuk mempertimbangkan ide-ide itu. Yang keempat, ulangi lagi proses penggalian ide tanpa harus merujuk kepada hasil penggalian ide yang pertama. Kemudian bandingkan kedua daftar ide yang didapat. Kelima, pada saat membandingkan akan terlihat beberapa ide yang berulang. Itulah yang menjadi kesimpulan terhadap subjek tersebut. Kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan sejati yang telah tertanam dalam pikiran.
Kemudian pembahasan kedua yaitu bernalar. Berpikir kreatif harus melalui proses penalaran. Bagian inilah yang akan dilatih bernalar. Mempelajari bagaimana mengerucutkan ide-ide, merancang kerangka paparan, mengecek fakta-fakta yang digunakan, dan mengidentifikasi informasi tambahan yang mungkin masih dibutuhkan. Bernalar ini adalah berpikir sesuai dengan hukum logika. Jadi saat kita mendapatkan ide itu harus dirancang kerangka paparannya, kemudian juga harus dicek fakta-fakta yang digunakan. Apakah ide yang kalian gunakan itu sesuai dengan hukum logika. Dalam bernalar ada 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, pengerucutan ide. Kenapa harus dikerucutkan? Karena mungkin ide yang muncul dalam otak kita itu banyak atau lebih dari satu. Kemudian yang kedua, merancang desain. Ketiga, petakan jalur Anda. Dan keempat, lengkapi pengetahuan Anda. Kita bahas satu persatu dari 4 hal ini. Yang pertama adalah pengerucutan ide. Dalam latihan imajinasi, Anda dapat bekerja sesuka pikiran, mengganti dari ide yang satu ke ide yang lain, mengumpulkan sebanyak-banyaknya ide. Hasilnya barangkali merupakan ide kreatif yang campur aduk. Pisahkan ide yang didapat ke dalam beberapa kelompok. Masing-masing kelompok memiliki judul sesuai dengan ide yang akan dibicarakan. Hal ini untuk melatih pikiran sehingga dapat mengomunikasikan ide dengan jelas dan lugas atau tidak bertele-tele. Hanya sedikit berpikir saja dapat menghasilkan berbagai ide. Oleh karena itu, dari pikiran yang berkembang secara acak, tuliskanlah butir-butir ide dan identifikasi pokok pembahasan untuk setiap butirnya. Coba lakukan beberapa kali dengan metode yang sama. Kalian bisa berlatih menemukan ide di rumah. Ide yang kalian temukan itu mungkin akan campur aduk. Ide yang efektif atau ide yang tidak efektif itu harus diidentifikasi kemudian dikelompokkan sesuai dengan tema yang kalian inginkan. Kemudian yang kedua, merancang desain. Pada bagian ini akan merancang urutan hal-hal yang akan disampaikan, tentunya dengan mempertimbangkan nalar Anda, sambil berusaha memunculkan sebuah desain hasil kreasi sendiri. Dengan melakukan hal ini, tidak akan terlupa bagian-bagian yang akan disampaikan saat pembicaraan. Untuk melakukan hal tersebut, hal yang paling mudah adalah mulailah memilih pokok pembahasan yang paling banyak dikenal orang. Nah, ini kalian bisa latihan di rumah untuk memilih pokok pembahasan yang paling banyak dikenal orang. Kemudian, rancanglah urutan-urutan hal-hal yang akan disampaikan. Terus yang ketiga adalah petakan jalur Anda. Proses pengerucutan ide dan perancangan desain haruslah sesuai dengan jalur yang diharapkan. Pastikan pikiran kreatif dan penalaran dapat sampai ke tujuan dan menggunakan jalur terpendek, tidak berputar-putar dan bertele-tele. Periksa kembali jalur pengembangan dari ide.
mungkin sesuatu yang sederhana. Akan tetapi pada saat melakukannya bisa jadi akan merasakan ada ide-ide atau pengetahuan yang kurang. Oleh karena itu, untuk pertama kalinya cari informasi dari berbagai sumber. Misalnya kalian pada saat di kelas mendapatkan masalah pulpen kalian itu habis, maka kalian akan berpikir dan di situ akan mendapatkan ide untuk memecahkan masalah kalian. Untuk ide yang pertama, bisa saja kalian bisa meminjam pulpen teman sekelas, atau ide yang kedua bisa juga kalian memilih untuk membeli di toko. Kemudian ide yang ketiga, mungkin kalian sempat berpikir untuk mencuri punya teman. Nah, itu kira-kira dari ide ya ketiga tersebut itu yang tepat yang mana? Kalian harus bisa memetakan ide-ide yang kalian dapat. Mungkin di sini yang paling tepat adalah meminjam teman, karena itu tidak akan memakan waktu. Beda dengan yang kedua tadi ya, kalau kalian membeli ke toko itu akan memakan waktu sehingga kalian akan ketinggalan pelajaran. Kemudian yang ketiga tadi, mencuri punya teman kalian. Nah, itu juga tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Mungkin kalian akan mendapatkan masalah setelah itu. Jadi kalian tidak menyelesaikan masalah tetapi malah menambah masalah. Kemudian yang terakhir, lengkapi pengetahuan Anda. Setelah memutuskan jalur pengembangan ide yang akan dipaparkan, maka akan lebih mudah dalam mencari pengetahuan yang dibutuhkan. Kumpulkanlah informasi atau fakta-fakta yang sesuai dengan pembahasan. Jangan bawa ide-ide baru karena akan terjadi ketidakseimbangan dalam seluruh desain yang dapat membuat pikiran kreatif kehilangan rasa dan minat untuk dikerjakan. Misalnya dari contoh yang saya sebutkan tadi, kalian memilih untuk menyelesaikan masalah dengan membeli pulpen di toko. Maka kalian perlu pengetahuan untuk melakukan ide tersebut. Kira-kira apa saja pengetahuan yang dibutuhkan? Nah, kalian harus tahu jalan yang kalian tempuh untuk ke toko itu yang mana. Terus kemudian, apakah toko tersebut menjual pulpen? Terus kalian juga saat keluar sekolah itu memerlukan izin. Nah, itu bagaimana cara mendapatkan izin? Jadi, kita dalam merancang desain itu harus disertai dengan informasi atau fakta-fakta yang sesuai dengan pembahasan. Selanjutnya adalah peta minda. Kita akan mengenal peta minda terlebih dahulu. Salah satu cara untuk memvisualkan proses berpikir adalah dengan menggunakan peta minda. Peta minda dibuat oleh Tony Buzan tahun 1974 berdasarkan cara kerja otak kita dalam menyimpan informasi. Bagaimana otak kita menyimpan informasi? Hasil penelitian menunjukkan bahwa otak kita menyimpan informasi dalam sel-sel saraf dalam bentuk cabang-cabang, sehingga bila dilihat sekilas akan tampak seperti bentuk pohon dengan cabang dan rantingnya. Peta minda membantu kita untuk memahami suatu hal dengan hal yang kompleks cukup dengan satu gambar. Jadi peta minda ini nanti bentuknya gambar atau bagan yang bisa kalian kreasikan sendiri sesuai dengan kekreatifan kalian masing-masing. Peta minda ini biasanya disebut sebagai peta konsep atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai mind map atau peta pikiran. Peta minda dapat dibuat dengan atau tanpa perangkat lunak.
kita bisa membuat peta minda di buku, di kertas, atau kita juga bisa membuat peta minda itu dengan perangkat lunak atau software atau aplikasi yang ada di HP kalian. Kalian bisa mendownload aplikasi di Play Store. Kalian juga bisa menggunakan Xmind atau Freemind, itu contoh peta minda. Menurut Busan, metode peta minda dapat bermanfaat untuk yang pertama, merangsang bekerjanya otak kiri dan otak kanan secara sinergis. Kemudian yang kedua, membebaskan diri dari seluruh jeratan aturan ketika mengawali belajar. Ketiga, membantu seseorang mengalirkan gagasan tanpa hambatan. Keempat, membuat rencana atau kerangka cerita. Kelima, mengembangkan sebuah ide. Keenam, membuat perencanaan sasaran pribadi. Tujuh, meringkas isi sebuah buku. 8. Menyenangkan dan mudah diingat. Menurut Michael Michalko, kegunaan metode peta minda antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memberi pandangan menyeluruh pada permasalahan pokok. Dua, merencanakan rute atau kerangka pemikiran suatu karangan. Ketiga, mengumpulkan sejumlah besar data di suatu tempat. 4. Mendorong pemecahan masalah dengan kreatif. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari cara membuat peta minda. Membuat peta minda untuk memvisualkan ide atau gagasan bukanlah sesuatu yang sulit. Berikut langkah sederhana memvisualkan gagasan tentang liburan keluarga. Untuk langkah yang pertama, kita buat subjek atau judul. Langkah pertama, tentukanlah subjek atau judul yang akan dibahas. Tuliskanlah di bagian tengah peta minda karena subjek ini akan menjadi senter dalam peta minda Anda. Kalian meletakkan judul atau tema peta minda itu di bagian tengah kertas atau mungkin aplikasi yang kalian gunakan. Nah, contohnya seperti ini, kita tadi mengambil subjek liburan keluarga, maka tulisan liburan keluarga ini kita letakkan di tengah atau center dari lembar kerja yang ada. Untuk langkah yang kedua, buat cabang-cabang utama. Selanjutnya, tulislah ide-ide yang terlintas yang terkait dengan subjek. Misalnya, aktivitas apa saja yang ingin dilakukan, apa saja perlengkapan yang perlu dipersiapkan, siapa saja yang akan diajak ikut serta, kemana saja tujuan perjalanan liburan kali ini. Dalam contoh berikut, dibuat 4 cabang utama yang terdiri dari aktivitas, perlengkapan, siapa, dan
tujuan. Nah, di sini tadi ada pokok pikiran atau judul atau subjek liburan keluarga, kemudian ditarik cabang-cabang utama. Di sini dibuat 4 cabang. Yang pertama ada aktivitas, kemudian perlengkapan, siapa, dan tujuan. Untuk langkah yang ketiga, kembangkan cabang-cabang utama. Setelah cabang-cabang utama dibuat, langkah selanjutnya adalah melebarkan cabang utama. Cabang-cabang utama yang telah dikembangkan juga dapat dikembangkan lagi jika ada ide-ide yang lebih rinci lagi yang perlu dituangkan. Jadi, setelah kalian membuat cabang utama tadi, kalian bisa mengembangkan cabang-cabang utama, yang dimana dari cabang-cabang yang kalian buat masih bisa dikembangkan lagi sesuai dengan kebutuhan kalian. Jadi Petamida ini tidak ada batasannya. Nah, ini contohnya, dari aktivitas ini bisa dikembangkan menjadi berkuda, berenang, belanja, main bola. Kemudian perlengkapan bisa dikembangkan lagi menjadi sepatu, baju renang, sandal, topi. Untuk siapa ini juga bisa dikembangkan, ayah, ibu, adik, sepupu. Kemudian tujuan juga bisa dikembangkan, pantai, taman, gunung, waterboom. Nah, kalian mungkin akan mengembangkan kegiatan berkuda, ini juga bisa. Misalnya, berkuda itu aktivitasnya apa saja. Kemudian, belanja apa saja yang akan kalian beli, itu masih bisa dikembangkan menjadi cabang-cabang yang lebih rinci lagi. Mudah bukan membuat Petamida? Oke, materi Petamida sudah selesai. Untuk selanjutnya kita jumpa lagi minggu depan. Kita akan membuat Petamida di aplikasi. Kalian bisa mendownloadnya di Play Store. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.